Halo, saya Aris, masih membahas tentang query editor. Setelah pada bagian-bagian sebelumnya kita sudah mengenal banyak perintah query editor, kali ini kita akan membahas bagaimana cara memeriksa data pada query editor. Bagian ke-7 ya, kita masuk ke bagian ke-7. Untuk tutorial kali ini, rekan-rekan bisa menggunakan sumber data apapun, namun jika ingin menggunakan sumber data yang sama dengan yang saya gunakan, link untuk downloadnya sudah saya sertakan pada deskripsi video ini. Ada 3 tabel data yang akan saya gunakan sebagai sumber data. 3 tabel data ini tersimpan pada 2 buah file, yaitu file data 1 dan data 2. Dan seperti biasa, sumber data ini akan saya import ke file yang namanya hasil query ini ya. Ini hasil query-nya sudah terbuka, masih kosong, dan ini konten dari file data 1, ada 2 sheet, yaitu sheet project dan sheet budget. Ini kita close saja. Kemudian file data 2, di sini ada satu sheet saja yaitu sheet production. Ini kita close juga, oke. Yang pertama, kita jalankan dulu perintah get datanya seperti biasa. Jadi klik tab data, get data from file from Excel workbook. Saya pilih data 1 dulu, import. Isinya ada 2 tabel data, langsung kita pilih keduanya aja. Jangan lupa selalu pilih load to. Kemudian table, new worksheet, ini nonaktif, klik OK. Tunggu sebentar, dan datanya sudah masuk. Kemudian satu lagi, sumber data dari data 2 ya. Klik data, get data from file, from Excel workbook, data 2. Ini production, load to seperti biasa. Ini tinggal OK aja dan selesai ya. Jadi ketiga tabel datanya sudah masuk ke Excel kita, ke file yang namanya hasil query ini. Kita save dulu. Dan langsung saya jalankan saja query editornya. Sebelum ngapa-ngapain, kita periksa dulu tipe datanya. Ini pada tabel yang pertama budget. Ini sudah number, text, production, placement, total. Ini sudah number semua ya tipe datanya. Kita lihat di project, ini project ID mestinya text, replace current. Yang lainnya ini sudah tepat. Lalu production, ini project ID ya. Project ID ini text. Sisanya kita lihat tipe datanya, run date sudah tepat, status sudah tepat. Oke. Nah, pada query editor ini, cara untuk memeriksa data-data kita itu perintah atau opsinya terdapat pada tab view. Jadi kalau kita lihat di bagian atas ini ada tab namanya tab view. Ini saya klik saja. Dan disinilah terdapat beberapa opsi atau perintah untuk memeriksa tabel-tabel data kita yang sudah masuk ke query editor ini. Kita bahas perintah yang pertama. Misalkan saja, kita ingin mengetahui tabel-tabel data pada query editor ini berasal dari mana, atau dari file apa, dan di mana lokasinya. Dengan menggunakan opsi pada perintah source, jelas bisa. Jadi misalkan untuk tabel budget ini, saya klik perintah source, lalu klik tombol gearnya, dan kita bisa lihat bahwa budget ini kita ambil dari sumber data yang namanya data 1. Seperti itu ya cara untuk memeriksanya. Namun kalau tabel datanya banyak, harus diperiksa satu persatu, jelas hal ini akan menyita waktu. Nah, cara cepatnya untuk mengetahui dari mana tabel-tabel data ini berasal, kemudian untuk melihat juga bagaimana hubungannya antara tabel-tabel data ini, kita bahas perintah untuk memeriksa data yang pertama, yaitu dengan menggunakan perintah query dependencies. Jadi, pada tab view ini, lihat perintah yang paling kanan, namanya adalah query dependencies. Saya langsung klik saja, maka akan ditampilkan jendela seperti ini. Pada jendela ini akan ditampilkan skema dari tabel data yang sudah masuk ke query editor ini. Jadi kita lihat di sini ternyata ada 3 tabel data sesuai ya, yaitu budget, project, dan production, di mana ketiga tabel data ini
berasal dari dua file sumber data. Di mana lokasinya? Kita juga bisa lihat di sini, lokasi dari sumber data tersebut. Dan kalau kita lihat di sini ada arah panah, ini menunjukkan hubungan antara sumber data dengan tabel data yang masuk ke query editor ini. Ini bahkan bisa kita klik untuk memperjelas hubungan antara sumber data dengan tabel data yang masuk ke query editor ini. Seperti itu ya. Jadi perintah untuk memeriksa tabel data yang pertama adalah perintah yang namanya query dependencies. Ini kita gunakan untuk melihat tabel data pada query editor ini berasal dari sumber data apa, dari file apa, di mana lokasinya, serta untuk melihat hubungan antara tabel-tabel data. Nah, opsi atau perintah untuk pemeriksaan data yang berikutnya masih pada tab View. Ini adalah kumpulan perintah yang terdapat di dalam grup data preview ini. Ini untuk menggunakannya sangat mudah. Jadi mana yang mau dipakai ini tinggal kita kasih checklist saja ya pada opsi yang disediakan di sini. Ada 5 semuanya. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu adalah opsi monospace ini. Nah, kita lihat pada konten data ini, perhatikan konten datanya. Ini kalau ditampilkan dengan jenis huruf seperti ini, mungkin kadang kita sulit membedakan misalkan mana angka 1 dan mana huruf L kecil. Atau contoh lainnya, misalkan mana angka 0 dan mana huruf O besar. Nah, agar perbedaan-perbedaan ini lebih jelas terlihat, maka kita bisa mengaktifkan opsi monospace ini. Saya aktifkan saja. Saya klik dan sekarang perhatikan setelah diaktifkan opsi monospace-nya, jenis huruf pada konten data ini akan ditampilkan dalam huruf monospace. Jadi lebih besar sedikit ya dan lebih jelas terlihat. Jadi nanti akan kelihatan huruf L kecil dengan angka 1, angka 0 dengan huruf O misalkan, dan seterusnya. Jadi jika memang dibutuhkan, silakan gunakan opsi monospace ini untuk menampilkan konten data dalam format huruf monospace. Saya nonaktifkan lagi saja. Opsi yang berikutnya adalah show white space. Oke, apa kegunaannya? Sebagai contoh, saya masih berada pada tabel budget. Ini opsi show white space-nya tidak aktif ya. Semua data terlihat rapih. Namun jika saya aktifkan, saya klik saja show white space-nya, ternyata ada beberapa data yang memiliki spasi di depannya, yaitu data yang ini. Bandingkan dengan data yang ada di baris atas dan di baris bawahnya. Jika data ini diolah lebih lanjut, jelas spasi ini akan menimbulkan masalah karena datanya akan menjadi tidak dikenali. Jadi, kita bisa menggunakan opsi pemeriksaan data show white space ini untuk memeriksa barangkali saja ada spasi-spasi tambahan yang mungkin menyertai data-data kita. Saya unchecklist lagi ya. Opsi yang berikutnya adalah kolom quality. Sesuai dengan namanya, opsi ini digunakan untuk memeriksa kualitas data pada tiap kolom. Mungkin kita pindah dulu ke tabel production. Langsung saya aktifkan saja opsi kolom quality-nya. Nah, perhatikan hasilnya. Pada tiap kolom sekarang sudah ditampilkan informasi seperti ini. Jadi informasi ini berisikan keterangan berapa persen data yang valid, berapa persen yang error, dan ada berapa persen data yang empty atau kosong. Sebagai contoh, perhatikan pada kolom client dan project name. Yang ini ya. Ini kalau kita lihat ternyata ada beberapa data yang nol, kosong, atau memang tidak ada datanya. Itu bisa terlihat jelas di sini. Barangkali kalau baris-baris datanya banyak kan susah ya kalau geser ke bawah. Nah, dengan menggunakan opsi kolom quality ini bisa kita lihat dari informasi yang ditampilkan di bagian atas ini. Contoh lainnya, saya coba pindah ke tabel project. Nah, coba perhatikan data pada kolom budget ini. Ini datanya terlihat semua valid, 100% ya valid, tidak ada error dan tidak ada yang empty. Kita coba close and load dulu. Close and load, ini kita save dulu. Sebentar, belum selesai refresh-nya. Save dulu hasil query-nya, kemudian ini saya close dulu ya. Saya close dulu.
Lalu kita coba buka sumber data untuk tabel project tersebut, yaitu file data 1. Saya buka dulu. Nah, tadi kan yang ditampilkan di query kolom data yang ini ya. Saya akan coba ganti salah satu datanya, misalkan yang ini. Saya coba ganti dengan huruf A, B, C, D, E. Kemudian save. Nah, hal ini jelas salah ya, karena data dalam satu kolom seperti ini itu tipenya harus sama. Namun sementara saya biarkan saja dulu. Jadi save, kemudian close. Sekarang kita buka kembali file hasil query-nya. Kita tampilkan lagi query editornya. Kemudian kita buka lagi tabel project. Dan perhatikan sekarang di sini, pada kolom budget ini akan ditampilkan informasi error sebesar 4%. Dan karena ada error ini, maka semua data pada kolom ini jelas menjadi tidak valid dan tidak juga dapat kita olah lebih lanjut. Dan kalau dalam satu kolom ini terdapat data yang error, ini juga ditandai dengan adanya border yang menampilkan garis putus-putus seperti ini ya. Terus kita pengen tahu nih errornya kenapa, tinggal kita lihat saja konten datanya, oh ternyata yang errornya ada di sini. Ini saya klik aja, dan perhatikan informasi yang ditampilkannya di sini. Ternyata error ini ditampilkan karena query editor tidak dapat merubah data menjadi number. Kenapa ya? Karena data tersebut kan berisikan data teks, yaitu A, B, C, D, E ya. Untuk kembali ke tampilan awal, kita tinggal hapus saja perintah query budget 1 yang ada pada panel query setting ini. Jadi saya hapus dan kembali lagi ke tampilan awal. Di sini masih kita lihat keterangan errornya, yaitu sebesar 4% dari keseluruhan data dalam kolom budget tersebut. Nah, sebagai tambahan, kadang informasi kolom quality ini tidak tepat ya. Jadi data yang ditampilkannya itu tidak tepat atau mungkin kurang akurat. Jadi misalkan saja datanya ada yang error, tapi ternyata informasi yang ditampilkan datanya tetap valid dan tidak menunjukkan error apapun. Nah, hal ini terjadi karena query editor hanya memeriksa data dari 1000 baris pertama saja. Agar query editor ini bisa memeriksa seluruh data, misalkan saat kita bekerja dalam sebuah tabel data yang besar dan kompleks, maka setelah kita mengaktifkan opsi kolom quality ini, perhatikan di status bar di bagian bawah, di sini ada keterangan column profiling based on top 1000 row. Ya, ini kita klik pada informasi ini, lalu kita pindahkan ke kolom profiling based on entire dataset. Jadi sekali lagi klik di sini, lalu pindahkan ke kolom profiling based on entire dataset. Nah, hasilnya sekarang query editor tidak hanya memeriksa 1000 baris data saja, tapi dia akan memeriksa semua data dan tentu saja akan menampilkan informasi kolom quality yang tepat. Oke, kita nonaktifkan lagi. Opsi pemeriksaan data berikutnya adalah kolom distribution. Opsi ini kita gunakan untuk melihat distribusi data pada tiap kolom, yaitu ada berapa data yang berbeda dan ada berapa data yang unik. Sebagai contoh, kita pindah dulu ke tabel budget ya. Kita aktifkan saja opsi kolom distribution-nya, dan perhatikan informasi yang ditampilkan pada tiap-tiap kolom data ini. Distinct menunjukkan ada berapa data yang berbeda, sementara unique itu menunjukkan ada berapa data yang unik atau data yang tidak ada duplikatnya. Sebagai contoh, perhatikan pada kolom yang ini mungkin ya, pada kolom production ini. Di sini kita bisa melihat ada 22 data yang berbeda dan ada 19 data yang tidak ada duplikatnya. Nah, sebagai tambahan, opsi kolom distribution ini juga bisa kita gunakan untuk mencari kolom primary key untuk keperluan relasi antar tabel data ya.
Jadi jika dalam satu kolom data jumlah data distinct sama dengan data unik, maka kolom tersebut sudah pasti dapat kita gunakan sebagai primary key. Contohnya misalkan kalau kita lihat pada kolom project ID ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa jumlah data yang distinct ini sama dengan data yang unik. Maka kolom ini bisa kita gunakan dalam relasi data sebagai primary key. Dan yang terakhir, opsi yang terakhir adalah kolom profile ya. Ini langsung saya aktifkan saja. Nah, opsi ini akan menampilkan informasi lengkap di bagian bawah tabel data kita. Informasi yang ditampilkan ini merujuk ke kolom tertentu. Jadi untuk menggunakannya, kita harus pilih dulu kolom mana yang ingin kita lihat informasinya. Sebagai contoh, misalkan di sini saya akan pilih, sebentar nih saya perkecil dulu. Misalkan saya akan pilih kolom klien. Jadi kolom kliennya dipilih dan perhatikan informasi yang ditampilkan di bagian bawahnya. Di sini kita bisa melihat distribusi datanya seperti apa. Kemudian kita juga bisa melihat informasi lainnya. Misalkan ada berapa jumlah baris datanya, ada berapa data yang error, data yang kosong, dan lain sebagainya. Contoh lain, misalkan saya akan coba tampilkan informasi untuk kolom total ya. Jadi saya pilih kolom total ini, dan perhatikan di bagian bawah. Ini akan ditampilkan informasi yang sama tentu saja ya. Jadi kita bisa lihat distribusi tiap datanya, kita bisa lihat berapa nilai minimum dan maksimum pada kolom data ini, berapa nilai rata-ratanya, ada berapa nilai ganjil, nilai genap, dan lain sebagainya. Oke. Nah, seperti itulah kurang lebihnya beberapa opsi perintah yang bisa kita gunakan untuk memeriksa data-data kita pada query editor. Jadi kita bisa menggunakan perintah query dependencies serta beberapa opsi perintah yang terdapat pada grup data preview ini. Jadi ketika data yang sedang kita kerjakan bermasalah saat kita olah lebih lanjut, misalkan saja kita buat pivot table, tapi kok nilai yang ditampilkannya salah atau malah nggak muncul sama sekali ya. Maka solusinya kita bisa memeriksa dulu konten datanya pada query editor seperti yang sudah saya bahas di video ini. Pada tutorial selanjutnya, yaitu di bagian ke-8, yang juga merupakan bagian terakhir dari rangkaian tutorial query editor ini, saya akan coba bahas beberapa troubleshooting ya. Jadi bagian 8 nanti bagian terakhir, saya akan coba bahas troubleshooting atau pemecahan masalah yang mungkin terjadi ketika kita sedang mengolah data pada query editor.